Shalom, salam unggul. Kembali lagi dengan saya Miss Indri. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 12 wajib tentang dimensi 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya jemput kita semua untuk bangun berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Mari sama-sama kita mengucapkan visi, misi, dan nilai-nilai generasi unggul. Yang pertama, visi Genyo, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyo, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genyo, gentleness, excellence, nature, and unity. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau begitu baik bagi kami, Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk kami memulai pembelajaran matematika kami ya Bapa. Semoga apa yang telah kami pelajari dan apa yang akan kami pelajari pada hari ini dapat menjadi pedoman bagi kami untuk meraih cita-cita kami ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang jarak dalam dimensi 3. Nah, berbicara tentang dimensi 3, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang titik, tentang garis, tentang bidang, kemudian sifat-sifatnya, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara kita menggambar dan menyebutkan simbol-simbol dari titik dan garis. Nah, pada hari ini kita akan masuk di tahap selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita menemukan jarak atau menghitung jarak yang ada dalam dimensi 3. Yang pertama, kita akan belajar tentang jarak antara dua titik. Misalnya seperti ini ya, saya berikan 2 buah titik yang kalian bisa lihat pada gambar di sebelah saya. Nah, ada titik A, ada titik B. Nah, kedua titik ini, titik A memiliki koordinat A1, A2, dan A3. Karena kita berbicara tentang dimensi 3, koordinatnya saya kasih 3 ya. Itu maksudnya adalah koordinat terhadap X, Y, dan Z. Nah, kemudian titik B memiliki koordinat B1, B2, dan B3. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung jarak antara titik A dan titik B? Nah, untuk mencari A dan B, kita dapat gunakan rumus AB sama dengan akar dari A1 kurang B1 dikuadratkan tambah A2 kurang B2 dikuadratkan tambah A3 kurang B3 dikuadratkan. Nah,
Cara menggunakan persamaan atau rumus ini dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Misalnya, tentukanlah jarak dari titik A dengan koordinatnya adalah 8,5,4 dan titik B dengan jaraknya 5,9,4. Di sini 8,5,4 itu yang tadi ya, yang A1, A2, A3. Kemudian 5, 9, dan 4 itu B1, B2, dan B3. Nah, sekarang cara menyelesaikannya, ingat kembali rumus yang tadi. Kalian perhatikan rumusnya tadi kan. Akar dari A1 kurang B1 dikuadratkan, jangan lupa dikuadratkan ya, tambah A2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal ganti saja. Kan kalau misalnya pada titik A, berarti 8, 5, dan 4. 8 itu A1-nya, 5-nya A2, kemudian A3-nya itu 4. Sedangkan kalau pada titik B, 5, 9, dan 4 itu B1, B2, dan B3. Berarti kita tinggal ganti saja pada persamaan ini. Nah, hasilnya menjadi akar dari 8 kurang 5 dikuadratkan tambah 5 kurang 9 dikuadratkan tambah 4 kurang 4 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan akar dari 25. Hasilnya 5. Nah, sangat mudah untuk menjelaskan tentang bagaimana jika memiliki koordinat yang sudah pasti, sudah tentu. Nah, sekarang kalau misalnya saya berikan soal, bentuknya adalah titiknya tidak ada pada koordinat, tapi langsung dalam ruang, langsung dalam bangun ruangnya. Coba kalian perhatikan yang berikut ini. Misalnya ya, ini dia tidak kasih koordinatnya, tapi kasih cerita. Ceritanya seperti ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. Ingat, kubus. Kalau kubus berarti, kalau saya bilang rusuknya 6 cm, berarti semua rusuknya itu 6 cm. Oke? Nah, dengan ada sebuah titik T, ingat, ada sebuah titik T yang merupakan titik potong dari diagonal bidang ABC. Oke? Nah, ABCD ya, maksudnya ABCD. Nah, tentukan jarak antara titik E dan titik T. Sekarang coba kita bikin gambarnya ya. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Nah, kalian lihat ya. Ada kubusnya. Kubusnya ABCD, EFGH. Oke, sesuai pada gambar ya. Sekarang ada titik T di tengah itu, di tengah ABCD. Itu saya ganti warnanya ya dengan warna merah supaya terlihat tadi dari soalnya. Nah, titik T ini adalah diagonalnya, adalah titik tengah dari diagonal bidangnya. Kemudian yang ditanya adalah jarak dari E ke T. Perhatikan, E yang di atas, T yang di bawah. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita lihat ya, dari E, A, dan T itu membentuk sebuah segitiga ya. Kalau misalnya saya keluarkan, nah, itu kan akan ada A, T, dan E. Saya ambil dari kubus yang tadi ya. Nah, setelah saya keluarkan, titik A, titik T, dan titik E membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau berbicara tentang siku-siku berarti kita ingat kembali konsepnya. Konsep apa itu? Pitagoras ya. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Coba kita perhatikan. Nah, lihat ya, itu gambar yang tadi ya. Nah, karena AE rusuknya adalah 6 cm, berarti jarak dari A ke E itu 6 cm. Oke. Nah, sekarang A ke C. A ke C itu kan adalah diagonal bidangnya kan? Itu kan kita tidak bisa, karena diagonal bidang berarti yang pertama adalah kita cari panjang dari diagonal bidang dari A ke C. Carinya dengan cara apa? Perhatikan, A, B, C itu juga membentuk segitiga siku-siku. Berarti AC itu adalah sisi miring dari ABC. Kita gunakan rumus Pitagoras, dia akan menjadi akar dari, lihat ya, A ke C, akar dari AB dikuadratkan tambah BC dikuadratkan. Jarak dari AB kan 6. Jarak dari BC kan juga 6. Kan rusuk kan sama kan? Kan kubus. Berarti akar dari 6 kuadrat tambah dengan 6 kuadrat. Berarti akar dari 36 tambah 36, 72. Akar dari 72, lihat ya, 36 tambah 36. Kalau berdasarkan sifat dari cara menyederhanakan bentuk akar, itu kan sama dengan akar dari 36 kali 2 kan? Berarti akar 36 kan 6. Berarti 6 saya keluarkan.
Sisanya 6 akar 2. Nah, ini kita belum dapat jawabannya ya. Kita baru dapat panjang dari A ke C. Nah, sekarang yang kita harus cari adalah dari A ke T. Berarti A ke T itu adalah setengah dari A ke C. Nah, kalau dia setengah dari A ke C, maka dia akan menjadi AT sama dengan setengah atau 1/2 dikali dengan 6 akar 2. Hasilnya sama dengan 3 akar 2. Sekarang kita sudah dapat ya. Dari A ke E-nya sudah didapat. Dari A ke T-nya sudah didapat. Sekarang kita bisa cari panjang dari E ke T. Nah, caranya adalah, lihat ya. A ke E 6. A ke T 3 akar 2. Berarti tinggal gunakan rumus Pitagoras untuk sisi miringnya. E ke T. ET sama dengan akar dari AT pangkat 2 ditambah dengan AE pangkat 2. Nah, AT tadi kita dapatkan 3 akar 2. Berarti 3 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah dengan 6 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar dari 54. 54 itu berapa kali berapa? Ayo. 9 kali 6. Akar dari 9 adalah 3. Berarti 3 akar 6. Nah, begitulah caranya kita mencari jarak antara dua buah titik saat koordinatnya tidak diberitahu, namun diberikan dalam bentuk gambar. Kita dapatkan hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, kesimpulannya, jadi jarak dari titik E ke titik T adalah 3 akar 6. Berikutnya kita akan masuk ke jarak yang kedua, yaitu jarak antara titik dan garis. Tadi titik dan titik, sekarang titik dan garis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Misalnya, ada sebuah titik yang saya namakan titik B, dan ada sebuah garis yang saya namakan garis G. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari jaraknya? Ingat yang saya jelaskan pada pertemuan kita yang pertama. Untuk mencari jarak antara garis dan titik, carilah jarak terpendek. Jarak terpendek adalah jarak yang tegak lurus antara titik B dan titik G dan garis G. Nah, tegak lurus maksudnya adalah dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau misalnya saya buat jaraknya, dia akan jadi seperti ini ya. Garis B ke G dan B ke G itu akan membentuk 90 derajat. Coba kalian perhatikan ya. Dari B ke G akan membentuk 90 derajat. Ingat kembali, kita harus mencari jarak yang membentuk 90 derajat. Memang titik B itu bisa ke wilayah mana saja pada garis G. Tapi jarak terpendeknya itu, jarak teroptimalnya itu kita harus cari yang tepat tegak lurus yaitu 90 derajat. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, saya memiliki soal seperti ini ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 5 cm. Nah, di sini saya kasih beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, tentukanlah jarak dari titik ke garis. Titiknya adalah yang pertama dari titik A ke garis BC, yang kedua dari titik B ke garis FG, yang ketiga dari titik E ke garis BC, yang keempat dari titik G ke garis AB. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita harus gambar dulu kan. Kita gambar kubusnya kan. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini kubusnya kurang lebih sama ya. A, B, C, D, dan seterusnya. Ingat, rusuknya 5 cm. Setelah kita gambar kubusnya, sekarang coba saya pindahkan kubusnya. Saya perbesar ya. Saya perbesar kubusnya. Nah, supaya lebih mudah. Nah, ingat kembali pertanyaan pertama tadi. Kita ingin mencari jarak antara titik A ke BC. A ke BC. Nah, kalian perhatikan ya. Dari A ke BC ini sama seperti jarak dari titik A ke B. Ingat, tepat 90 derajat. Walaupun ada kemungkinan kita bisa cari dari titik A ke C bisa. Atau dari A ke tengah-tengah antara B dan C juga bisa. Tetapi ingat kembali tadi yang saya bilang, yang paling terbaik, yang paling optimal adalah saat kita mencari yang jaraknya 90 derajat. Nah, berarti dari A ke BC itu sama seperti dari rusuk. Rusuk dari A ke B. Makanya di sini jarak dari titik A ke BC sama dengan 5 cm. Nah, kita perhatikan yang berikutnya.
Yang ditanyakan adalah dari B ke FG. Nah, B ke FG. FG-nya di sini. Lihat, FG-nya ke belakang ya. Tapi sekali lagi sama seperti kasus A tadi. Nah, B ke FG ini juga membentuk 90 derajat. Sama seperti rusuk tinggi tadi. Rusuk tingginya berapa? 5 cm juga. Berarti kita simpulkan dari B ke FG juga 5 cm. Nah, berikutnya, kalau ingin soal yang berikutnya, jarak dari E ke BC. Nah, E ke BC. Nah, ini kasusnya beda ya. E ke BC. Caranya adalah yang pertama kita perhatikan. Kalau misalnya saya tarik sebuah garis dari E ke BC, berarti dia akan tepat tegak lurus dengan B. Nah, saat saya tarik tepat tegak lurus dengan B, ini akan membentuk diagonal bidang dari A, B, F, E. Nah, kalau kita bicara tentang diagonal bidang, berarti kita harus kembali ke konsep yang tadi. Pitagoras. Dari E ke B, itu sama dengan akar dari E ke A, yang ini ya, E ke A, dikuadratkan, tambah A ke B, dikuadratkan. Hasilnya sama dengan rusuknya 5 kan? Berarti 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasilnya 25 tambah 25 akar 50. Akar 50 itu kan sama dengan 25 kali 2. Berarti 5 akar 2. Berikutnya, jarak antara G ke AB. Dari titik G ke AB. Kasusnya sama ya dengan yang ketiga tadi. Berarti kalau saya tarik sebuah garis dari G, maka dia akan tepat berada di B. Berarti diagonal bidang dari BCGF. Nah, kalau dari BCGF, berarti kalau kita cari diagonal bidang, karena bentuknya kubus, berarti diagonal bidangnya juga sama, yaitu 5 akar 2. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang jarak antara titik dan bidang. Kita sudah punya titik dan garis. Nah, sekarang titik dan bidang. Misalnya, kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Saya punya sebuah titik, namanya titik C. Dan bidang, ini bidangnya saya kasih warna yang berbeda ya, supaya kelihatan ya. Nah, sama seperti titik dan garis tadi, pastikan jarak antara titik dan bidang juga tegak lurus. Dalam hal ini, dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti, kalau misalnya saya tarik jarak dari titik C ke bidang, di situ titik tengah bidang saya namakan titik E ya, dengan perpotongan antara garis G dan garis H. Nah, kalau misalnya ada titik seperti itu, berarti tujuan kita tetap sama. Kita cari dan jaraknya pun harus tepat, sudutnya pun harus tepat 90 derajat. Kita bisa saja cari C ke bidang, ke sisi yang lain itu bisa. Tapi sama seperti konsep yang tadi ya. Nah, bagaimana kita menerapkan konsepnya? Coba perhatikan contoh berikut ini. Misalkan saya memiliki sebuah limas segi 4. Oke. Limas ini bunyi soalnya seperti ini ya. F adalah titik pusat dari alas ABCD. Segi 4 ya. Jadi alasnya itu 4 sudut ABCD. Nah, di tengah-tengah dari ABCD ada sebuah titik yang namanya F. Itu maksudnya ya dari penggalan kalimat pertama. Apabila panjang dari AB adalah 6 cm dan panjang dari BC adalah 4 cm, berarti segi 4 yang merupakan dari limas ini bukan persegi ya, tapi persegi panjang. Karena panjangnya beda-beda, 6 dan 4. Dan jarak dari B ke E berarti rusuk ke atas limat ya. B ke E itu 10 cm. Nah, yang ditanya adalah tentukanlah jarak dari titik E, titik puncaknya, ke titik pusatnya, F yang ada di bawah. Nah, bagaimana caranya? Coba kalian perhatikan sama-sama. Yang pertama kita lihat ya. Kenapa saya langsung gunakan Pitagoras? Kalau kalian perhatikan gambarnya, oke, kalian bisa lihat saya akan gerakan dengan kursornya. Nah, ada garis dari E ke F, kemudian dari F ke B. Oke. Nah, kalau kita keluarkan gambar itu, akan membentuk segitiga siku-siku. Kita sudah tahu bahwa jarak dari E ke B itu 10 cm. Tapi dari B ke F itu kita belum tahu.
Nah, makanya kita mulai dengan diagonal dari segi 4 yang ada di bawah itu. Jarak di sini di mana jaraknya adalah jarak dari B ke D. Makanya saya mulai dengan yang pertama, jarak dari B ke D sama dengan akar dari AB kuadrat tambah dengan AD kuadrat. Ingat, AD yang di belakang kan? Jadi segitiga siku-siku kan? Hasilnya sama dengan, ingat, AB itu 6 cm, berarti 6 kuadrat tambah AD-nya itu 4 cm, berarti tambah 4 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar dari 52. 2 akar 13. Nah, setelah kita dapatkan BD-nya, sekarang kan kita lihat kan, dari B ke D. Sedangkan dari B ke F itu adalah setengah dari BD. Berarti kalau saya mau tulis, BF sama dengan 1/2 dari BD. Atau 1/2 dikali dengan 2 akar 13 tadi. Lihat ya, saya coret 2 di atas, 2 di bawah. Hasilnya akar 13. Nah, setelah kita dapatkan panjang BF, kita bisa sudah terapkan segitiganya. Sekarang kita keluarkan segitiganya ya. Kita keluarkan segitiganya. Segitiganya FBE. BE dengan siku-sikunya di F ya. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah jarak dari E ke F. Dari atas ke bawah tadi. Dari E ke F. Nah, berarti kita gunakan Pitagoras juga. Jarak dari EF sama dengan akar dari, akar dari BE kuadrat. Lihat ya, B dan E sudah diketahui, B dan F sudah diketahui. Tapi E ke F belum. F itu titik tegak ya, lurus ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya. E ke F itu tegak. Jadi B ke E yang dikurangi dengan B ke F. Karena sisi miring kurang sisi datar. Hasilnya sama dengan akar dari 10 kuadrat kurang dengan 13 kuadrat. Nah, 10 kuadrat kan 100, kurang 13 kuadrat ya kurang 13. Hasilnya sama dengan akar 87. Ini kita tidak usah sederhanakan lagi ya, 87 itu sudah prima. Berarti jarak dari titik E ke titik F sama dengan akar 87. Sangat mudah kan kita menyelesaikan jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang. Nah, berikutnya pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana jarak antara garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas-tugasnya akan saya kirimkan nanti kepada kalian untuk kalian kerjakan ya. Demikianlah pembelajaran matematika kita pada hari ini. Jangan lupa untuk kalian belajar kembali di rumah dan kalian coba contoh-contoh soal yang lain ya tentang jarak pada dimensi 3. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya jemput kita semua untuk bangun berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes.
Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau menjaga kami semua dari pembelajaran kami pada hari ini, dari awal hingga berakhir dengan baik ya Bapa. Semoga apa yang telah kami pelajari pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa, ini sembahyang kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.